Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru tetap di majelis ini Al-Habib Al-Ustadz Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Begitu pula pimpinan majlis, khadimul majlis, apa nama majlis ini? Raudhatus Salihin, tamannya orang-orang saleh, yaitu Al-Habib Akhina Sayyid Bagir bin Saleh Al-Habsyi Al-Jufri. Ketularan nama sini jadi Habsyi juga ke bawah. Dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, para asatid, para habaib, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini di majelis ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka pengajian sekaligus haul daripada orang tua Sayyid Bagir, yaitu almarhum Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Habib Saleh bin Syekh Al-Jufri. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al-jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahibba'il kiram, seorang anak merayakan haul orang tuanya. Apa sih isi haul? Yang paling inti doa ya ikhwan, mengirimkan pahala. Pahala baca Quran, pahala tahlil, pahala zikir, pahala it'amut ta'am, ngasih makanan dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, kalau orang tuaku sudah wafat ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu bentuk bakti yang bisa saya lakukan untuk keduanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kabar gembira nih buat orang-orang, buat kita yang orang tuanya udah meninggal. Mudah-mudahan yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Tapi kita yang sadar kita banyak kekurangan ketika orang tua kita masih hidup, kita banyak bikin pegel, kita banyak nyakitin hati mereka, banyak mengecewakan mereka, saudara. Kata Nabi SAW, naam ada. Walaupun mereka sudah wafat, masih ada jalan-jalan buat kita berbakti kepada mereka. Apa kata Rasulullah jalan tersebut? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya, saudara. As-salah lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Nggak berhenti ngedoain keduanya.
dibacain tuh tahlil, dibacain tuh Fatihah, dikirimin pahala Yasin. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu kalau kita baca tahlil, doa tahlil isinya diantaranya minta ampun sama Allah buat orang-orang tua kita yang udah meninggal. Wa tanfidhu wasiyatihima ba'da mautihima, dan menjalankan wasiat keduanya, itu bentuk bakti. Kalau orang tua kita sebelum meninggal ada mesen satu wasiat, kalau aku udah meninggal begini ya, kalau aku meninggal udah begitu ya, selama nggak lebih daripada sepertiga harta yang ditinggalkan, maka kita menjalankan wasiat daripada kedua orang tua adalah bentuk bakti daripada keduanya. Wasilatur rahim allati la tusal illa bihima, dan yang keempat kata Rasulullah SAW, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua adalah menyambung tali silaturahmi yang nggak disambung kecuali dengan keduanya. Wa ikrami sadiqihima, kalau ada teman bapak kita, teman ibu kita, setelah bapak ibu kita meninggal, muliakan temannya, sambung silaturahminya. Orang-orang yang dulu disayang sama ayah ibu kita, yang mana setelah mereka meninggal, bapak ibu kita meninggal, maka kita belum nyambung lagi hubungan dengan mereka, sambung, datengin, cium tangannya, rajut kembali hubungan, saudara. Itu kata Nabi SAW, di antara bentuk baktinya anak setelah wafat kedua orang tuanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka haul ya ikhwan, haul, merayakan haul orang tua, nggak lain dan nggak bukan adalah bentuk bakti kita dalam bentuk mendoakan. Bayangin ini berapa yang kumpul pada malam hari ini, berapa yang membacakan Fatihah, berapa yang membacakan Yasin, berapa yang membacakan doa. Betapa gembiranya Al-Habib Saleh bin Syekh Al-Jufri dibuat oleh anaknya pada malam hari ini. Insya Allah kuburnya jadi taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Maka ini bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala perintahkan, wa qadha ay amara, dalam kitab-kitab tafsir, wa qadha rabbuka, dan Allah Ta'ala perintahkan. Apa perintah Allah? Satu, yang paling utama nih, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama perintah Allah dan yang paling utama, alla ta'budu illa iyyah, esakan Allah. Jangan menyembah kecuali Allah. Kemudian apalagi perintah Allah? Bayangkan, setelah tauhid, setelah perintah untuk tidak menyembah kecuali Allah, maka perintah terpenting kedua setelah itu, wabil walidaini ihsana, saudara. Ai antuhsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tua. Itu perintah Allah setelah Allah perintahkan kita tauhid, saudara. Tauhid ini yang bakal kita bawa mati. Mudah-mudahan kita mati bawa iman. Syarat kita masuk surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat kita dapat nikmat kubur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci utama bahagia dunia akhirat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadza fawqa kulli syai', di atas segala-galanya, saudara. Tapi setelah itu Anda bayangkan betapa dahsyatnya tauhid. Setelah tauhid, Allah tempatkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai perintah berikutnya setelah perintah menyembah Allah Subhanahu. Maka majelis-majelis begini adalah bentuk imtithali amrillah. Bentuk kita menjalankan perintah Allah buat baik sama orang tua. Makanya luar biasa, saudara. Saya kutip satu hadis. Ini kabar gembira sebetulnya. Dari Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Itu Rasulullah SAW bersabda. Ini buat kita nih, kita sadar diri dah. Apa sih bakti kita sama orang tua? Seapa? Banyakan di antara kita bikin pegal, bikin susah orang tua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi jangan berkecil hati. Ini dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa kata Rasulullah? Innal abda mata walidah au ahaduhuma wa kana lahuma la'aq fala yazalu yad'u lahuma hatta yaktubahu Allahu baran. Gak ada kata terlambat buat bakti sama orang tua walaupun orang tua udah meninggal. Bahkan sekalipun ketika orang tua kita meninggal, kita masih dalam keadaan durhaka, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bukan berarti terus kita boleh durhaka habisin yang masih hidup, bukan. Siapa yang jamin nanti bisa berubah sebelum mati?
Tapi Nabi ngasih contoh, bahkan andai kata ada orang ketika ayah ibunya meninggal dia masih durhaka, na'udzubillah min dzalik. Tapi apakah tertutup kesempatan dia buat menebus dosa? Enggak. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal 'abda mata walidah aw ahaduhuma. Seorang hamba meninggal kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya meninggal. Wa kana lahu ma'aq. Kata Nabi, ketika orang tuanya meninggal itu dia masih durhaka statusnya. Tapi apa yang dia lakukan? Fala yazal yad'u lahuma. Tapi dia enggak berhenti, terus orang tuanya didoain. Setiap habis salat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia kirimin tuh Fatihah, dia enggak lupa. Malam Jumat dia bacain Yasin, didoain terus orang tuanya. Apa kata Nabi? Fala yazal yad'u lahuma. Senantiasa dia enggak berhenti doain orang tuanya yang udah meninggal. Hatta yaktubahullahu barran. Sampai Allah rubah statusnya. Yang tadinya status dia durhaka, Allah catat jadi anak yang berbakti, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada fursah, kabar gembira, saudara. Enggak main-main. Ini soal bakti enggak main-main. Karena sekarang di medsos nih ada tren yang lahirnya dari setan. Kalau ada anak ya sama diandelin sama orang tuanya, duitnya dipakai buat orang tuanya, waktunya dihabisin buat orang tuanya, dibilang apa? Generasi sandwich, saudara. Karena ketekan atas bawah. Dijadikan seolah-olah momok, seolah-olah aib. Padahal ini justru kunci kebahagiaan, saudara. Wallah, bahagia dunia akhirat orang tua kuncinya, nggak usah jauh-jauh. Di dalam sebuah riwayat Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Beliau Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengutip, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih semua yang hadir. Surat paling panjang dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Seistimewa apa sapi itu sampai jadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran, saudara? Kok bisa sapi? Sapi. Seistimewa apa sapi itu sampai jadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran? Apa rahasia di balik sapi itu, saudara? Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah, syekhu masyayikhina, dalam kitabnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah, ketika bicara soal birrul walidain, Abu yang ngutip kisah ini dari kitab-kitab tafsir, saudara. Di situ diceritakan ada satu orang soleh dari kalangan Bani Israel. Ini orang soleh, dia punya sapi yang masih kecil. Ketika itu sapinya dibawa sama dia ke satu tempat yang banyak pohon, banyak rumput yang rindang. Terus dia minta sama Allah Ta'ala. Ini orang soleh punya anak masih kecil juga. Ya Allah, ya Rabb, aku titipkan sapi ini kepadamu, ya Allah. Nanti buat anakku kalau udah gede, ya Allah. Ini orang soleh nih. Jadi itu sapi dilepas di tempat yang banyak pohonnya, banyak rumputnya, dititipin, ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu, ya Allah, nanti buat anakku kalau udah gede, ya Allah. Orang soleh, doanya diijabah sama Allah Ta'ala. Nggak lama orang ini meninggal. Seiring waktu, anaknya tumbuh besar, saudara. Memang yang namanya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Anaknya orang soleh juga. Ini anak bakti luar biasa, ibunya masih hidup. Saking baktinya anak ini, seiring dia beranjak dewasa, itu setiap malam Anda bayangkan dahsyatnya luar biasa. Waktunya dibagi 3 sama dia. Sepertiga waktunya dipakai buat istirahat, sepertiga waktunya buat sholat, buat ibadah, sepertiga waktunya dia cuma duduk dekat kepala ibunya nemenin ibunya, saudara. Setiap malam Anda bayangkan. Waktu dibagi 3, sepertiga buat sholat, sepertiga buat istirahat, sepertiga buat nemenin ibunya di kepala ibunya, saudara. Tiap malam dia lakukan. Malamnya ibadah begitu. Di siang harinya, kalau di pagi hari, dia cari pohon, dicari kayu bakar, dikumpulkan. Setelah kayu bakar dicari, dijual ke pasar sama dia. Setelah dijual, itu hasil dari penjualan kayu bakar, sepertiga dipakai sama dia buat makan, sepertiga disedekahin sama dia, sepertiga dikasih ibunya, saudara. Siapa anak zaman sekarang yang begini? Kerja sepertiga buat ibunya, buat cicilan aja udah 80%.
Sepertiga buat ibunya. Tiap hari. Malamnya ibadah, siangnya kerjanya pun ibadah. Singkat cerita, sampai pada satu waktu ibunya kesian sama dia. Nak, ayahmu dulu punya sapi. Dia tinggalin di satu tempat, daerah Sonono. Itu sapi punya kamu. Kamu datang ke tempat itu, minta sama Rabbi Musa, Rabbi Ibrahim wa Musa. Minta kepada Tuhannya Nabi Ibrahim dan Tuhannya Nabi Allah Musa alaihi salam, supaya sapi itu dikembalikan kepadamu, saudara. Ini anak nanya, Bu, tandanya sapi itu apa, Bu? Yang namanya sapi kan banyak aja. Taunya dari mana tuh sapi punya bapaknya? Nggak bisa dibedain. Kalau orang Tangerang sih dibilang begitu, sapi yang mana dicomot sama dia. Tandanya apa, Bu, tuh sapi? Kata orang tuanya, kalau kamu lihat sapi itu paling terang, beda sama yang lain. Seolah-olah matahari keluar dari kulitnya. Kata ibunya, terang, beda warnanya nih sapi. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya itu terang. Orang kalau ngeliat terpesona, saudara. Akhirnya diminta sama Allah Ta'ala di tempat itu, yang ditunjukin sama ibunya. Sapi ini nih, yang ditinggalin sama ayahnya, selama ini kalau ngeliat orang selalu kabur. Nggak mau ngedeket. Tapi karena emang ini pemiliknya, tuh sapi nyamperin, saudara. Nyamperin tuh sapi, dipegang tanduknya nih sama nih anak. Begitu diajak jalan, ini sapi ngomong. Tapi ngomongnya bukan wa maqalina rahmatan nafima Allah. Apalagi syududu. Emang Habib Bagir doang yang bisa begitu. Gue juga bisa. Cuman lancaran Habib Bagir. Laduni. Ngomong. Beb khurafat apa iya sapi ngomong, terserah lu. Lu percaya nggak percaya terserah lu, buka kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki. Ya kalau Allah mau gerakin tuh sapi buat ngomong, Allah maha mampu nggak? Bisa nggak? Ini sapi jadi nama surat Baqarah. Kalau nggak istimewa, mau ngapain jadi nama surat Al-Baqarah? Dan memang ada riwayatnya seperti itu. Tuh sapi ngomong, karena ditenteng doang sama nih anak, tanduknya ditenteng. Tuh sapi ngomong, kamu kenapa nenteng saya? Naikin aja saya nggak keberatan kok kalau kamu naikin. Apa kata anak ini? Nggak, ibu saya nggak nyuruh naikin kamu. Ibu saya cuma nyuruh ngebawa, saya nggak disuruh naikin. Tuh sapi heran, bakti bener nih anak. Kata sapi, udah jalan deh jalan. Kamu nih saking baktinya kamu sama ibu kamu, kalau gunung kamu suruh buat copot, tuh gunung bakal copot. Tuh sapi apa ngomong begitu, saudara? Saking kalau bahasa orang Betawi, lidahnya begarem. Ngomong apa aja jadi. Singkat cerita, udah dibawa tuh sapi. Sampai ke rumah dibawa. Apa kata ibunya? Nak, begini. Kamu nih saya lihat capek, malam ibadah. Pagi harus kerja cari kayu bakar. Saya capek ngeliat kamu kesian. Udah gini aja, ini sapi, ini hak kamu. Ini punya kamu. Kamu jual nih sapi. Kamu jual 3 dinar. 3 dinar lumayan harganya. Jangan kurang kritik. Tapi nanti kalau kamu mau ngelepas, jangan lepas kecuali sepersetujuan saya. Kalau aku ridho baru kamu lepas. Iya bu, nurut ya anak. Datanglah ke pasar. Dia mau jual tuh sapi. Dan Allah Ta'ala kirimkan malaikat, saudara, buat ngetes seberapa bakti anak ini kepada orang tuanya. Akhirnya malaikat datang nawar dalam bentuk manusia. Saya mau beli ini sapi. Kata nih anak, iya saya mau jual. Berapa kamu mau jual? Kata malaikat. Nih anak bilang 3 dinar. Akhirnya malaikat nawar, begini, udah saya tawar 6 dinar aja bagaimana? Mau jual 10 juta ditawar 20 juta. Kira-kira nih kalau anak majelis ini embat apa kagak? Oh, bukan embat lagi. Cium tangan bolak-balik sama yang jual, saudara. Tapi ada syaratnya, kata dia, kata malaikat nih. Malaikatnya berbentuk manusia. Kamu lepas 20 juta, tapi nggak usah konsultasi sama ibu kamu dulu. Langsung lepas saja. 20 juta itu jadi 6 dinar. Kata tuh anak, nggak ada. Jangankan 6 dinar. Andai ini sapi ditimbang beratnya berapa, kamu beli dengan harga emas seberat timbangan itu, saya nggak bakal lepas kecuali dengan restu ibu saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya udah, saya pulang dulu ke rumah, saya minta pendapat ibu saya. Bu, ini ada yang mau beli 6 dinar, bagaimana bu, lepas nggak? Kata ibunya, udah lepas, jangan kurang dari 6 dinar. Balik lagi, kata ibu saya, nggak apa-apa 6 dinar. Kata nih orang, yang malaikat ini yang nyamar jadi orang, sekarang saya mau tawar lain lagi. Udah 6 dinar udah nggak berlaku, saya mau tawar, bagaimana kalau saya beli 12 dinar, 2 kali lipat saudara. Tapi ada syaratnya, jangan nanya ibu kamu. Langsung lepas saja. Ini anak tetap kekeh, nggak bisa.
Kalau ibu saya nggak setuju, saya nggak bakal lepas. Akhirnya dibalik lagi ke ibunya. Bu, ini ditawar lagi bu. Berapa? Sekarang naik lagi 12 dinar. Ibunya perempuan solehah, waliyah, kagak main TikTok ibunya, kagak. Kagak, perempuan solehah. Kata ibunya, nak, kamu tahu ya, itu yang nawar malaikat. Dia mau ngetes kamu, kata ibunya. Ya udah gini aja, kamu serahin aja tuh malaikat. Sekarang kamu nyuruh jual apa kagak? Kamu balikin sama tuh malaikat. Sekarang kamu maunya gimana? Mau jual apa kagak? Mau beli apa kagak? Arahan kamu bagaimana? Akhirnya balik, ketemu lagi sama tuh malaikat. Ibu saya bilang, disuruh nanya sama kamu. Sekarang bagaimana? Saya lepas apa kagak nih sapi? Terserah kamu. Akhirnya nih malaikat pesan begini. Kamu jangan lepas sapi itu sampai nanti yang jual adalah Nabi Allah Musa, yang beli Nabi Allah Musa bin Imran. Yang akan beli sapi kamu ini Nabi Allah Musa bin Imran alaihi salam. Nanti akan ada kasus di tengah Bani Israel yang gak akan selesai kecuali dengan sapi ini. Dan ini sapi bakal dicari, saudara. Singkat cerita, dia nurut. Ya udah gak dijual. Bener, gak lama ada kejadian di tengah Bani Israel. Ada satu mayat terbunuh. Simpang siur. Siapa pembunuhnya ini? Gak ketahuan pembunuhnya siapa. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, nggak akan terungkap pembunuhnya siapa ini, kecuali kalau kalian nyembelih sapi. Awalnya diperintahin nyembelih sapi doang. Nggak banyak-banyak, pokoknya sapi. Emang dasar Bani Israel, latas alu antasya intubdalakum tasukum. Disuruh nyembelih sapi, nanya, sapi yang bagaimana? Disuruhnya sapi doang, pakai nanya, sapi yang bagaimana? Kayak anak majelis, ente baca sholawat ya. Sholawat apa, Beb? Ya udah baca sholawat Ibrahimiyah. Panjang tuh Ibrahimiyah. Berapa kali, Beb? 1000 kali. Wah, tadinya nggak disuruh 1000 kali. Gara-gara nanya berapa kali jadi dikasih tahu 1000 kali. Kapan, Beb? Jam 3 malam tiap hari. Kalau nggak dikasih tahu kapannya berapanya, nggak usah pakai nanya. Ada hal-hal yang kalau kita nggak tahu tuh jadi rahmat. Ya kecuali kalau hukum ya, ente mau melakukan sesuatu ya tanya dulu hukumnya. Jangan pura-pura bego. Itu udah ada hukumnya. Tapi hal-hal yang memang dikasih keleluasaan nggak usah dipersempit. Nanti susah sendiri. Bani Israel kerjaannya begitu tuh. Beli sapi, sembelih. Sapi yang bagaimana? Apa namanya? Awanun baina la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Yang nggak usah, jangan yang terlalu tua, jangan yang terlalu muda, ya sedang, yang umurnya sedang. Oh yang warnanya bagaimana? Faqi'un launuha tasurun nadhirin. Yang warnanya terang benderang, dilihatnya enak. Terus la dzalulun wala bikrun, apa namanya? Ayatnya, Beb? La dzalulun tuthirul arda wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha, dan seterusnya. Sampai dikasih syarat yang detil. Terakhirnya baru tuh ngomong, ada insya'allahnya tuh. Kalau doa bagai bernamahi innal bagai wa inna insyaallah la muhtadun. Itu ulama tafsir mengatakan andai dia nanya yang terakhir nggak pakai insyaallah, dibikin lebih susah lagi tuh. Untungnya nanya terakhirnya pakai insyaallah. Gara-gara kata insyaallah akhirnya digampangin sama Allah Taala. Di kitab-kitab tafsir disebutin seperti itu, tuh barokahnya insyaallah. Akhirnya diperintahkan motong sapi dengan spesifikasi yang nggak dimiliki kecuali oleh anak tadi, saudara. Cuma dia yang punya tuh sapi. Akhirnya mau nggak mau datang deh tuh Nabi Allah Musa alaihissalam ke orang tadi, anak soleh yang bakti sama orang tuanya yang punya sapi tadi itu, saudara. Malaikat udah pesan, nanti kalau Musa datang jangan jual sapi ini kecuali seberat kulitnya dengan harga emas. Jadi tuh kulit sapi ini kemarin banyak yang panitia korban kagak nih? Kulit sapi berapa? Tapi yang sapi ya, bukan capi kulban, bukan. Bukan capi kulbar. Kadang-kadang ada sebagian nyumbangnya capi kulban, Beb. Bukan sapi. Sapi yang benar-benar di zaman Bani Israel. Sapinya gedenya kayak apa? Kulitnya tuh udah berapa? Udah 10 kilo lebih. Bisa 20 kilo kulitnya doang. Emas. Seberat kulitnya. Taruhlah 20 kilo. Emas 1 gram berapa sekarang? Hampir 3 juta. Berarti kalau 1 kilo aja 3 miliar. Ya, kalau 20 kilo 60 miliar. Sapi 60 miliar. Bayangin. Sapi 60 miliar. Sapi. Mahalan nih sapi dari ente. Dari aneh termasuk.
Paham? Sapi 60 miliar. Cuman Bani Israel karena nggak ada cara lain untuk mengungkap pembunuhan nih. Kalau nggak bisa bunuh-bunuhan di antara mereka. Harus kebeli ini sapi. Nggak ada cara lain. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nggak ada cara lain kecuali harus dibeli ini sapi, saudara. Akhirnya udah mau nggak mau dibeli itu sapi dengan harga dengan emas seberat kulit sapi tersebut, saudara. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu sapi itu dibeli, disembelihlah sapi tersebut, kemudian mayit yang terbunuh dipukulkan dengan salah satu anggota daripada sapi tersebut, anggota tubuh dari sapi tersebut, itu mayit bangkit lagi dalam keadaan masih berdarah-darah lehernya, ya. Terus mayit itu ngomong, siapa yang ngebunuh dia? Baru di situ terungkap pembunuhnya siapa. Alhamdulillah. Yang saya pengen garis bawahi, saudara, sapi gara-gara berkaitan dengan seseorang yang bakti sama orang tuanya, sapi jadi muliain sama Allah Ta'ala, saudara. Apalagi orang tersebut sampai jadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran. Ternyata sapi bukan sembarang sapi yang kena keberkahan seorang anak yang bakti sama orang tuanya, saudara. Allah bahagiain tuh anak dunia akhirat, dikasih duitnya, rezekinya luar biasa, seharga seberat emas, seberat kulitnya sapi tersebut. Lihat, mau kaya girangin orang tua, mau duit ngalir deras girangin orang tua. Mohon maaf, jangankan yang muslim, saya ada kenal beberapa orang non muslim jadi konglomerat. Gara-gara apa? Gara-gara luar biasa sama orang tuanya, saudara. Jangan hitung-hitungan. Kalau buat orang tua, saudara, Allah ganti, saya udah ngerasain. Berkahnya luar biasa. Walaupun saya masih belajar. Saya bicara ini nasihat pertama kali buat diri saya. Saya sadar banyak kekurangan dalam bakti sama orang tua. Tapi saya nasihat ini saya tujukan buat diri saya. Kita sama-sama belajar. Luar biasa, saudara. Di dunia Allah muliain. Apalagi di akhirat, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama kita belajar dari hal ini, kita tingkatkan bakti kita sama orang tua kita. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Nih di sini nih ada yang pengen berangkat haji. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Tapi berangkat haji nggak gampang. Kalau reguler itu ngantrinya bisa 25 tahun. 25 tahun. Sebagian daftar udah keburu mati nggak sampai berangkat, saudara. Yang plus 8 sampai 9 tahun, ratusan juta bayarnya. Tapi ternyata ada satu amalan di dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min waladin bar." Dalam Syu'abul Iman juga Rasulullah bersabda, "Ma min waladin bar yanzur ila walidayhi aw ahaduhuma nadhrata rahmah illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabrurah." Tidaklah sebuah anak berbakti sama kedua orang tuanya. Ini dikutip juga Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki. Kalau Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki seorang allamah, muhaddits, musnid, ngutip ini hadis, khalas. Berarti beliau menganggap hadis ini layak untuk dinisbatkan kepada Rasulullah dan bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min waladin bar, tidaklah seorang anak yang berbakti, yanzur ila walidayhi, ngelihat kedua orang tuanya, nadhrata rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang, saudara. Dia pandangin bapaknya, dia pandangin ibunya dengan pandangan kasih sayang. Cuman yang namanya pandangan kasih sayang bukan mandangin doang, duit gak dikasih. Itu namanya gak ada kasih sayang namanya. Pandangan kasih sayang tuh pandangan yang penuh pengorbanan. Kalau udah cinta tuh udhiyah, berkorban. Nurut, girangin, gembirain. Seorang anak yang memandang orang tuanya atau salah satu dari keduanya dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabrurah, kecuali Allah catat di setiap pandangan yang dia lakukan mendapat pahala satu haji mabrur, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in nadhara ilaihi kulli yawmin mi'ata marrah. Ya Rasulullah, kalau ngelihat sehari 100 kali bagaimana ya Rasulullah? Ini ngelihat orang tua ngadepin sehari 100 kali dapat pahala 100 kali haji ya Rasulullah. Jawaban Nabi enggak terduga, saudara. Apa kata Nabi? Na'am, Allahu akbar wa atyab. Na'am, Allahu akbar wa atyab. Ya, kata Nabi. Walaupun ngelihat satu hari 100 kali, Allah bakal kasih pahala haji mabrur 100 kali. Ya, kata Nabi. Allahu akbar, Allah maha besar.
wa atyab. Allah maha baik buat ngasih kita pahala itu berkat orang tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bodoh, anak yang bodoh, yang anggap orang tuanya beban. Wallah, keberadaan orang tua, saudara, kita mandangnya aja bisa jadi pahala haji. Betapa berkahnya keberadaan orang tua di tengah kita. Hanya anak bodoh yang anggap orang tuanya beban. Bete sama orang tuanya. Ngerasa dibebani, ngerasa dibikin susah. Justru sebaliknya itu adalah rahmat Allah buat kamu. Kuncimu buat masuk surga. Ada yang nanya, Habib, saya nyesal baru tahu hadis ini, Beb. Kenapa saya nggak tahu hadis ini waktu orang tua saya masih hidup, Beb? Sekarang orang tua saya udah meninggal. Saya baru tahu hadis itu, Beb. Kalau tahu dari awal saya memandang dengan pandangan kasih sayang. Kalau sekarang saya pandang fotonya dengan penuh kerinduan, saya doakan, kira-kira dapat nggak pahala seperti itu, Habib? Saya jawab sesuai dengan jawaban Rasulullah. Naam, Allahu Akbar wa atyab. Allah maha besar, Allah maha baik. Asal kamu mandangnya dengan pandangan kasih sayang. Udah wafat sekalipun, saudara, Allah maha besar buat memberikan kamu pahala tersebut, saudara. Allah maha baik, Allah maha besar buat ngasih pahala tersebut, saudara. Yang penting betul-betul dengan pandangan kasih sayang. Dipandang, didoain, dibacain Fatihah, sedekah, dihadiahkan pahalanya buat mereka. Nadhratul rahmah, catatannya pandangan kasih sayang itu, saudara, yang betul-betul dari hati, bukan dibuat-buat. Allah kasih setiap satu pandangan seperti pahala haji yang mabrur. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah kasih panjang umur, dikasih sehat walafiat. Orang-orang tua kita yang udah wafat Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Kita dicatat termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang berbakti kepada kita, saudara. Anak-anak yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Terakhir sebagai penutup, saudara, ya, terakhir sebagai penutup, ini negeri lagi nggak baik-baik saja. Di antara buktinya, baru berapa hari lalu bensin naik, lumayan harganya. Awalnya Dexlet, saya sampai ganti mobil, Dexlet malamnya naik, paginya Fortuner saya jual, nggak sanggup saya ngisi, saudara. Sekali ngisi 2 juta, puyeng pala gue. Nggak lama Pertamax naik juga. Kalau udah bensin naik, ujung-ujungnya itu kan barang-barang di mana-mana jual beli bawanya pakai bensin. Jadi operasionalnya kosnya naik, barang naik. Kalau udah barang-barang semua harganya naik, rakyat susah apa kagak? Tapi di sisi lain masih ada program-program yang dianggap kurang efisien. Dianggap membebankan daripada anggaran negara. Maka di sini perlu pembenahan. Ya, kita bukan musuh pemerintah, bukan. Kita ini umat Islam, kita diajarin amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas kita. Begitu pula tugas ulama bersama umat, saudara. Kalau ada program-program pemerintah yang baik, yang positif, yang bermaslahat, apa kata Allah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan ulil amr di situ ya pemerintah di antara penafsirannya. Taat sama Allah, taat sama Rasul, dan taat kepada ulil amri. Selama enggak merintahkan kita maksiat. Taat, itu perintah Al-Quran, saudara. Karena kalau orang nggak taat sama ulil amri dalam urusan-urusan positif, di mana-mana negeri kacau urusannya, berantakan. Disuruh lampu merah berhenti, digagah berhenti. Lampu merah berhenti kan taat ulil amri, itu undang-undang. Disuruh pakai helm, naik motor digagah pakai helm, akhirnya udah kelindes, baru nyesel. Na'udzubillah min. Padahal buat kemaslahatan dia. Saya pernah kecelakaan. Mudah-mudahan diselamatin sama Allah. Waktu itu saya selamat, alhamdulillah, gara-gara pakai seat belt. Semenjak itu sampai sekarang saya pakai seat belt bukan gara-gara takut ditilang, gara-gara merasakan manfaatnya, saudara. Jalan dekatnya saya pakai seat belt karena saya ngerasain pernah selamat kecelakaan, barokah taat pakai seat belt, barokahnya. Dari saat itu sampai sekarang nggak pernah tuh seat belt saya colokin, saya nggak pakai, nggak pernah. Selalu saya pakai, saudara. Dalam hal-hal positif wajib taat. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak bagus, yang negatif, wajib ditegur. Sekarang kenapa nih jadi kacau begini, saudara? Di antaranya sebabnya karena banyak orang-orang, mohon maaf, di sekeliling daripada lingkaran kekuasaan yang nggak punya kompetensi. Betul apa kagak? Tukang serangga jadi ketua BGN. Akhirnya ditangkap sekarang. Dan seterusnya, saudara. Dan seterusnya, masih banyak benar, banyak orang-orang yang bermasalah.
Pengangkatan itu harus basisnya kompetensi. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau udah urusan diserahin, bukan ahlinya, tinggal tunggu aja kehancuran. Saya hormat sama Pak Presiden. Kita lama berkomunikasi hubungan baik dengan beliau. 2014, 2019, 2019 secara nggak langsung saya jadi jurkam. Karena memang waktu itu beliau tanda tangan daripada fakta integritas. Mau memperjuangkan kalau sampai menang. Karena faktor itu kita berjuangkan beliau. Beliau tahu persis. Waktu kampanye di GBK, saya jadi salah satu yang pidato, saudara. Salah itu. Kita habis-habisan ngebela. Sampai saya dikriminalisasi, salah satunya gara-gara itu, saudara. Sebabnya itu, saudara. Kita hormat. Tapi hati-hati. Pejabat-pejabat di sekeliling ini banyak yang bermasalah. Kalau udah segala sesuatu diserahin ke yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kekacauan. Tinggal tunggu kehancuran. Na'udzubillah min. Yang namanya ngangkat pejabat itu kebijakan. Kebijakan itu nggak boleh berbasis karena kedekatan, karena relasi partai, karena nggak boleh, saudara. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu kaidah, saudara. Kebijakan yang diambil oleh imam yang berkaitan dengan rakyat harus berbasis maslahat. Haram ada pemimpin ngambil kebijakan yang nggak sesuai dengan kemaslahatan daripada rakyat, saudara. Maka tugas kita, ayo sama-sama kita ngingetin. Kalau kita sayang nih negeri, kita sayang nih bangsa, kita sayang nih negara, termasuk kalau kita peduli sama presiden, saudara, sama-sama kita ingetin, kita tegur, jangan bungkam, saudara. Jangan sampai ke depan keadaannya makin berat, makin berat, makin berat, presidennya turun, wakilnya naik, tambah pusing pala kita, saudara. Takbir. Yang bala gue liar aing liar. Setuju? 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 Masya Allah. Ayo kita sama-sama jaga, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, jawab ya Pak. Kira-kira kalau ada program pemerintah yang bagus, dukung atau jangan? Support atau jangan? Tapi kalau ada program pemerintah yang menyimpang, yang merugikan rakyat, tegur atau jangan? Ingatkan atau jangan? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siap jaga Indonesia. Siap jaga bangsa kita. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Kalau ada intel-intel yang hadir nih hari, pokoknya kalau ada apa-apa tangkap Habib Bagir aja langsung udah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir sama-sama kita baca sholawat, kita niatin. Mudah-mudahan barokah sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan kita ingatkan, mudah-mudahan barokah sholawat, mudah-mudahan barokah sholawat, mudah-mudahan barokah sholawat. Palestina dikasih kemerdekaan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang lagi tempur lawan Amerika, mudah-mudahan Amerika hancur, Israel hancur, umat Islam dikasih kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita niatin juga barokah sholawat, Indonesia dijaga sama Allah, Indonesia dilindungi sama Allah, dikasih aman, damai, tentram, harga-harga stabil, rakyat makmur, sejahtera, pejabatnya dikasih taufik dan hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh, musleh, ulamanya juga istiqamah. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul, yang punya hajat semuanya qabul, yang punya hajat semuanya qabul. Isya ma'nawi dunyawi wa akhrawi bijaya khal bariyah. ثم إلى رخصهم صاحب الحول السيد الحبيب صالح بن شيخ الجفري والوالد عبد الرحمن عمر العطاشري وابن فاضل بن يحيى والحبابة خديجة بنت محمد الهندوان وزوجها أبي حسن محمد بهارون وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا في الدين. الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ووالدينا. أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة. بسر الفاتحة. Saya minta maaf, permisi, karena harus baliknya ke gunung Habib, ke Megamendung. Jadi jauh benar, pagi-pagi besok harus
hadir di Cipayung, hall daripada Habib Salim bin Umar bin Hud, membadali Sayyidil Walid Al-Habib Rizik. Ya, jadi jamaah jangan ada yang bergerak. Masih ada guru kita Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Ini ceramah utama pada malam hari ini yang beliau sampaikan. Saya cuma prolog untuk masuk ke ceramah beliau, cuma pembukaan. Jadi jangan ada yang bergerak sampai betul-betul selesai, sampai husnul khatimah. Al-umur bi khawatimihah. Ya, segala sesuatu tergantung ujungnya bagaimana. Udah bagus-bagus dari awal di majelis, ujung-ujungnya nggak sampai selesai, belum tutup doa udah bubar. Ya, saya permisi karena harus balik ke gunung pada malam hari ini ke Megamendung. Mudah-mudahan insya Allah malam hari ini kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul lagi sama Rasulullah SAW. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.